Halo sobat, apa kabar nih? Sehat kan? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bertemakan hacker yang berasal dari negara Korea dengan judul The Con Artist yang dirilis pada tahun 2014. Ayo, siapa nih yang cita-citanya jadi hacker? Film diawali dengan aksi Lee Ji Hyuk yang mencuri sebuah karya seni langka di sebuah perusahaan, yang dimana karya seni itu bernilai jual yang sangat fantastis. Namun dalam aksinya di sebuah perusahaan itu, Lee ketahuan dari petugas keamanan yang berjaga di sana. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Tapi di sini Lee masih selamat dari kejaran petugas itu. Kalau ketangkap kan filmnya udah selesai sahabat. Lee adalah pemeran utama dalam film ini yang selalu mencuri barang berharga dengan memecahkan kode-kode semua berangkas yang memiliki jenis berbeda-beda. Selain itu, ia juga pandai dalam membuat barang palsu termasuk uang. Di dalam aksinya, dia selalu ditemani temannya yang bernama Kim Ko-in, yang dimana dia ahli dalam merakit bom, serta selalu membuat alat-alat yang dibutuhkan Lee. Lalu Lee menunjukkan sebuah majalah dan mengatakan, orang ini bisa menghasilkan uang yang banyak untuk kita. Keesokan harinya, mereka menemui orang yang di majalah itu untuk menjual karya seni yang Lee buat. Tapi, orang ini mengetahui kalau barang itu palsu. Lalu ia lantas memanggil penjaga untuk mengusir mereka berdua. Tapi di sini, Lee sudah mengetahui kelemahan dari orang ini. Rupanya, ia juga sudah pernah menjual barang bekas dari dinasti Ming dengan harga yang fantastis. Lee mengatakan, "Aku tahu kamu melakukan itu karena hutang perjudian." Mereka pun sepakat dengan hasil pembagian yang Lee berikan. Lalu Lee dan Ko-in pergi dari perusahaan itu dan pulang ke markas mereka. Di sini, Lee berusaha membuat uang palsu. Uang ini bisa dibilang 99% sangat mirip aslinya dan memiliki kelemahan 1% yaitu lemah terhadap alkohol. Hari berikutnya, Lee menemui wanita yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan pameran karya seni. Wanita ini bernama Yuna. Lee mengatakan ingin melakukan investasi dengan perusahaan itu dengan jumlah $1 juta dan ingin memamerkan lukisannya tentang gadis yang ia suka. Setelah dilihat lukisannya, ternyata lukisan itu sangat mirip dengan Yuna. Pada malam harinya, Lee dan Ko-in bercerita tentang investasi yang akan mereka lakukan. Lalu Lee mengatakan, "Aku butuh seorang hacker yang hebat." Kemudian, Ko-in merekrut seorang hacker yang ia kenal. Tetapi, hacker ini terkenal karena mengkhianati rekan kerjanya. Yo sahabat, perkenalkan, ini adalah Park Jong Bae, seorang hacker yang handal dan spesialis kamera. Kemudian Ko-in menawarkan pekerjaan kepadanya dan pergi menemui Lee untuk wawancara di sebuah bar. Saat mereka bertemu, Lee memancing dengan kata-kata pengkhianat yang dimana Jong Bae tidak suka dengan kata-kata itu. Karena ia mengaku bahwa dirinya bukanlah seorang pengkhianat seperti yang diberitakan rumor tentang ia. Tetapi Lee tetap merekrutnya karena ia percaya kepadanya. Setelah itu, Ko-in menghubungi teman yang bernama Turbo untuk mencarikan sebuah gudang. Keesokan harinya, mereka menemui Turbo. Mereka bertemu di sebuah gudang yang dimana gudang ini akan dijadikan Lee sebagai markas tersembunyi mereka. Setelah berhasil menemukan markas, Lee kemudian bergerak menuju ke jalanan dibantu dua temannya untuk melakukan penelitian dan mencari tahu titik lokasi kamera CCTV yang terpasang. Di sini, Lee merencanakan untuk melakukan aksi pencurian di sebuah toko berlian. Tapi untuk mencuri berlian dengan jumlah yang besar, mereka harus masuk ke ruang VIP.
Mereka pun lantas memulai menyusun rencana. Untuk melancarkan aksinya, Lee kemudian bertemu dengan Yuna. Awalnya, mereka berbicara tentang investasi mereka. Setelah itu, Lee melihat kalung yang digunakan Yuna. Ia mengatakan, "Apakah kamu tahu berapa nilai kalung itu?" Karena penasaran, Yuna dan Lee pergi ke toko perhiasan yang sebelumnya sudah mereka survei. Di sini, Lee melihat berangkas tempat menyimpan berlian serta memperhatikan area kamera CCTV. Setelah itu, mereka bergerak ke toko sebelah. Di sini, mereka ditawarkan untuk masuk ke ruang VIP, tapi Lee menolaknya. Malah ia menyimpan sebuah koper di bawah meja secara diam-diam. Setelah pulang dari toko perhiasan, Lee meminta ke Yuna agar dia mempercayainya apapun yang terjadi nantinya. Ada bapak-bapak teman-teman. Perkenalkan, ini adalah Choi Dae-jin dan anggotanya. Mereka adalah gangster terkuat yang ada di kota itu serta menjadi incaran polisi dengan kasus kejahatan yang mereka buat. Mereka sedang merencanakan untuk melakukan aksi pencurian, tetapi mereka butuh seseorang yang ahli dalam membuka kode berangkas. Lalu, Presdirjo memerintahkan anggotanya untuk turun ke jalan mencari seseorang yang ahli dalam membuka berangkas. Tetapi, ia tidak berhasil menemukan orang yang ahli dalam membuka berangkas sesuai dengan waktu yang ia tentukan. Di tempat lain, Lee sedang melakukan rencana untuk melakukan aksi pencuriannya di toko perhiasan. Dimulai dengan Kuin yang berpura-pura sebagai anak muda yang mabuk, lalu menempel bom peledak di sebuah kaca toko dan kemudian menendang toko itu sehingga alarm di toko itu berbunyi. Mendengarkan alarm itu, polisi lantas mendatanginya. Aksi ini dimonitoring oleh Jong Bae dari kejauhan dengan kamera CCTV. Aksi dimulai dengan meledakkan sebuah bom kaca serta koper yang sebelumnya disimpan Lee di toko sebelah mengeluarkan asap. Mereka melakukan itu agar polisi terpancing. Setelah polisi pergi ke toko sebelah, Lee dan Kuin masuk ke dalam toko perhiasan itu. Mereka memulai aksinya untuk membuka berangkas. Lalu Jong Bae mengatakan bahwa polisi sedang menuju ke arah kalian. Lee kemudian meminta ke Kuin untuk memberinya waktu dan mengalihkan perhatian polisi. Lalu Kuin keluar dan memecahkan kaca mobil yang ada di jalanan. Polisi pun tertuju ke mobil itu. Di tempat lain, Lee sedang berusaha membuka berangkas itu. Tak lama kemudian, Lee berhasil membuka berangkasnya dan mengambil seluruh berlian yang ada di berangkas itu. Kabar pencurian yang dilakukan Lee dan kawan-kawannya langsung diketahui oleh Presdirjo. Ternyata toko yang mereka curi adalah miliknya. Ia mengatakan bahwa mereka lah yang aku cari. Ia pun mulai mencari tahu siapa dalam pencurian itu, dimulai dengan pergi ke makelar dan memaksa makelar untuk bekerja sama dengannya. Di hari yang sama, kasus pencurian itu sudah sampai ke polisi. Dan salah satu anggota polisi itu mengatakan ke atasannya bahwa toko yang dicuri adalah milik Choi Dae-jin. Polisi pun langsung menelusuri kasus itu. Di tempat yang berbeda, Turbo mendatangi seorang makelar. Di sini, ia membawa berlian yang dicuri Lee. Kedatangan Turbo adalah ingin menjual berlian itu. Tapi, di sini salah satu anggota Presdirjo sudah ada di dalam rumah dan mendengar semua pembicaraan mereka. Tak lama setelah itu, salah satu anggota Presdirjo mengikuti Lee dan memfotonya yang sedang bersama Yuna. Mereka juga mengikuti Turbo ke markasnya dan mengambil foto orang yang ada di dalam markas itu. Di foto itu ada 3 orang, yaitu Park Jong Bae, Kim Kuin, dan Lee Ji Hyuk. Setelah memeriksa semua keahlian mereka, Presdirjo mengatakan kemungkinan yang membuka berangkas itu adalah Lee. Mereka pun lantas bergerak cepat ke markas Lee. Tapi di markas itu hanya ada Jong Bae dan Kuin. Di sini, Ju-hwan melihat hasil rekaman Lee sedang membuka berangkas di toko yang mereka curi sebelumnya. Mereka pun menangkap Kuin dan Jong Bae. Malam pun sudah tiba. Lee datang ke markas itu dan melihat banyak orang berbaju hitam dan teman-teman mereka sudah tertangkap. Lee mencoba melakukan perlawanan tapi dia tidak berhasil. Kemudian, Presdirjo mulai memperkenalkan dirinya dan menyuruh Lee untuk bekerja sama dengannya. Tapi Lee menolak. Dan Presdirjo memberikan waktu ke Lee untuk berpikir mengenai ajakan kerjasamanya. Lalu Lee dan kawan-kawannya dimasukkan ke dalam kurungan sembari menunggu jawaban atas apa yang ditawarkan Presdirjo. Lalu, anggota Presdirjo yaitu Lee Ji-hwan mendatangi mereka dan membawa mereka ke Presdirjo.
Di sini, Presdirjo kembali menawarkan mereka agar mau bekerja sama dengannya dan memberikan sedikit ancaman ke mereka. Kemudian Juhwan memberikan masing-masing foto ke mereka. Ko-in diberikan foto saudari perempuannya, Jong-bae diberikan foto ayahnya, dan Lee diberikan foto Yuna. Setelah itu Lee berpikir dan menyetujui untuk bekerja sama dengan Presdirjo. Setelah itu mereka pun dibebaskan. Di perjalanan pulang, Ko-in merasa tidak setuju untuk bekerja sama dengan Presdirjo karena ia sudah mengetahui latar belakangnya. Lalu Lee mengatakan, mari kita bicara nanti, dan ia pun keluar dari mobil itu. Tapi Ko-in langsung mengajarnya dan mengatakan, baiklah, mari kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Presdirjo. Di tempat yang berbeda, polisi sedang mendalami kasus pencurian berlian dilakukan oleh Lee. Mereka mau meriksa semua kamera CCTV yang mereka sudah ambil di sekitaran toko itu. Hari berikutnya, Presdirjo mengumpulkan Lee dan teman-temannya untuk membahas rencana yang telah ia buat, yaitu mencuri uang senilai 157 juta dolar dari bea cukai serta mencari kelemahan dari sistem yang digunakan bea cukai. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dengan membawa berangkas. Tugas Lee adalah membuka berangkas itu sebelum memulai aksinya ke bea cukai. Mereka menyusun rencana dengan sangat baik, dimulai dengan membuat ID card bea cukai serta mengelabui petugas penjaga yang di sana. Namun di sini Presdirjo sudah membuat kupon uang palsu untuk menyogok petugas penjaga di sana. Pada malamnya, Presdirjo memanggil Jong-bae dan memberikan sejumlah uang muka dan menawarkan agar dia mau bekerja sama dengannya serta mengkhianati temannya. Di waktu yang berbeda, Lee sedang mengingat masa lalunya dengan teman lamanya yaitu Mr. Oh yang sudah lama meninggal. Hari berikutnya, Lee dan Yuna sedang berjalan di sebuah taman membahas investasi mereka. Tiba-tiba, polisi datang dan membawa Lee ke kantor polisi. Lee dituduh telah melakukan pencurian toko berlian dan polisi itu akan menahannya. Tapi, polisi di sini tidak memiliki bukti yang kuat sehingga Lee berhasil lolos. Setelah pulang ke rumahnya, Lee kemudian mandi. Setelah itu menghubungi seseorang dan mengatakan, aku mempunyai rencana. Mari kita ubah kuponnya menjadi uang. Keesokan harinya, Presdirjo mendatangi Lee di kantornya. Di sana juga sudah ada polisi sedang mengawasi Lee karena kasus pencurian toko berlian. Namun, salah satu polisi itu melihat Presdirjo. Ia lantas menghubungi atasannya karena mereka curiga Lee dan Presdirjo melakukan kerjasama. Lalu Juhwan menyuruh Lee untuk menyingkirkan semua barang bukti proyek mereka. Setelah itu polisi masuk ke dalam ruangan Lee. Tapi di sana mereka hanya menemukan ruangan yang kosong. Di tempat yang berbeda, Lee dan Presdirjo sudah berhasil kabur lewat pintu belakang. Sedangkan polisi masih mencari barang bukti di ruangan Lee. Setelah diperiksa setiap sudut, polisi menemukan satu kamar yang mana kamar ini berisikan rencana Lee untuk melakukan aksinya ke kantor bea cukai yang akan ia lakukan di tanggal 14 Mei mendatang. Lee dan Presdirjo yang sudah berhasil kabur dari kejaran polisi kembali membuat rencana. Pertama-tama mereka masuk ke bea cukai menggunakan kartu ID card yang mereka sudah buat sebelumnya.
kemudian membawa sebuah koper yang berisikan bom dan meletakkannya di sana. Setelah itu mereka kembali ke markas dan menyiapkan peralatan yang akan mereka gunakan dan menyusun kembali rencana. Dimulai dengan meledakkan bom yang mereka sudah pasang di sebuah koper dan secara otomatis alarm akan berbunyi. Dan itu akan membuat petugas bea cukai mematikan sistemnya. Setelah sistem dimatikan, mereka punya waktu 45 menit untuk membuka berangkas sebelum sistem kembali normal. Setelah itu Lee menemui Turbo, lalu kembali melanjutkan latihannya untuk membuka berangkas yang sudah diberikan Persdirjo. Lalu Lee mengatakan, "Kuin, apakah kamu percaya Persdirjo akan menepati janjinya setelah semua ini berhasil? Aku mempunyai rencana untuk menghancurkannya, jadi percayalah kepadaku." Tapi percakapan mereka didengar oleh Jongbei. Kemudian Jongbei mendatangi Persdirjo dan mengatakan apa yang telah ia dengar. Di tempat lain, polisi sedang mengawasi pergerakan Lee, tapi pada saat itu mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Sedangkan Ju-hwan memberikan barang bukti ke Persdirjo tentang aktivitas harian Lee, serta memberikan identitas Yuna yang ternyata anak dari Mr. Oh, teman lamanya. Pada malam harinya, Yuna sedang pulang kerja. Kemudian Lee menghampirinya dan berbicara tentang ayahnya. Lalu Lee mengatakan, kemungkinan ayahnya dibunuh bukan karena kecelakaan. Ia menceritakan kenangan bersama ayahnya pada saat sebelum meninggal. Pada saat itu mereka sedang minum bersama, tapi karena minumannya habis, Lee keluar membeli minuman. Setelah membeli minuman, Lee berjalan keluar dan orang-orang di sekitarnya sudah berlari menuju mayat Mr. Oh yang jatuh dari gedung. Lalu Lee melihat ke atas gedung dan melihat seseorang sedang berdiri di atasnya. Setelah itu Lee meminta ke Yuna untuk bersembunyi, tapi Yuna menolak untuk bersembunyi. Ia pun bergegas masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil sudah ada salah satu anggota Persdirjo dan menangkap Yuna. Hari berikutnya, polisi sedang mendalami kasus Lee atas keterkaitannya dengan Persdirjo. Sedangkan di markas Lee, mereka sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aksi perampokan ke kantor bea cukai. Di situ juga ada Persdirjo. Aksi mereka dimulai dengan Jongbei berpura-pura sebagai petugas telepon, dan Persdirjo berhasil masuk menggunakan ID card yang palsu dengan menggunakan nama direktur. Mereka kemudian memulai aksinya dengan meledakkan koper yang sudah mereka bawa sebelumnya. Lalu karyawan bea cukai pun berlari keluar kantor dan alarm terus berbunyi. Sedangkan Lee dan kawan-kawannya berhasil masuk ke bea cukai dengan menyamar sebagai polisi. Kemudian Jongbei meretas sistem yang digunakan bea cukai sehingga mereka tidak ada cara lain selain merestart sistemnya. Salah satu karyawan bea cukai menghubungi direkturnya, tapi Jongbei berhasil mengalihkan panggilannya dan meneruskan ke Persdirjo. Dengan persetujuan dari Persdirjo, mereka pun merestart sistemnya. Di tempat berbeda, Lee, Kuin, dan Ju-hwan berhasil masuk ke dalam bea cukai dengan melumpuhkan beberapa penjaga. Setelah sampai di dalam ruangan, mereka langsung memulai aksinya karena waktu mereka hanya 45 menit sebelum sistemnya kembali normal. Polisi yang mendapat informasi ada sebuah bom yang meledak di bea cukai langsung bergegas ke sana. Sementara itu, Lee masih terus berusaha untuk memecahkan kode berangkas dari bea cukai.
Tak lama kemudian mereka berhasil membuka kode berangkas. Setelah dibuka, mereka mendapatkan setumpuk uang dengan jumlah yang sangat banyak. Di tempat yang lain, polisi sudah berhasil masuk ke dalam kantor bea cukai dan melakukan patroli di sekitar kejadian. Lee yang sudah berhasil membuka berangkas, bergegas untuk memasukkan uang itu ke dalam mobil bersama Koin dan Ju Huan lalu memindahkan uang itu ke pelabuhan. Yang di sana sudah ada anggota Prestirjo sedang menunggu dan siap mengangkutnya dengan sebuah perahu air. Polisi terus melakukan patroli, tapi mereka tidak menemukan siapapun. Setelah itu, Jong Bae menghubungi Lee dan mengatakan sistemnya akan kembali normal dalam 3 menit. Mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Namun, salah satu polisi yang sedang melakukan patroli berhasil menemukan Lee dan kawan-kawannya. Kemudian Lee langsung mengubah rencananya dengan berpura-pura mengatakan akan mengalihkan perhatian polisi. Lee kemudian berlari dan alhasil polisi pun mengejarnya. Di tempat yang lain, Presdirjo sudah mengetahui rencana Lee, lalu ia pun mencarinya. Lee yang sudah berhasil kabur dari kejaran polisi kemudian masuk ke dalam ruangan. Di sini Lee terlihat sedang mencari informasi, tapi dari belakang muncul Presdirjo dengan sebuah pistol dan mengatakan bukan begini caranya berbisnis kawan. Kemudian Lee berbicara dan mengatakan ke Presdirjo, "Kenapa kau membunuh Mr. Oh?" Karena Lee sadar bahwa yang membunuh Mr. Oh adalah salah satu anggota Presdirjo. Lalu Presdirjo mengatakan aku memintanya untuk melakukan pekerjaan terakhir tapi dia menolaknya. Kemudian Presdirjo menyuruh Lee masuk ke dalam mobil dan memberikan sebuah koper, yang dimana koper itu berisi bom yang sudah dirakit Koin serta menyuruh Lee untuk pergi ke lokasi ledakan. Setelah itu Lee bergerak ke lokasi ledakan, sedangkan Presdirjo memberikan informasi lewat radio HT bahwa teroris berhasil ditemukan dengan kendaraan putih plat 2688213. Polisi yang mendapat laporan itu langsung mengejar mobil yang digunakan Lee. Lalu terjadilah aksi kejar-kejaran sampai akhirnya Lee mendapat jalan buntu. Kemudian Lee keluar dari dalam mobil dan polisi mengarahkan tembakan ke arah Lee. Kemudian polisi itu meminta agar Lee menyerahkan kopernya. Tapi Lee malah memilih untuk melompat ke dalam laut. Lalu salah satu polisi itu menembak Lee dan koper yang dibawa Lee meledak di bawah air. Ledakan itu terdengar sampai ke tempat Koin. Kemudian Presdirjo menghubungi Ju Huan dan mengatakan bahwa Lee sudah berhasil ditembak polisi. Sementara itu Jong Bae dan Koin sedang bertengkar atas kabar meninggalnya Lee. Jong Bae yang gembira mendengar kabar itu membuat Koin marah kepadanya. Lalu Jong Bae menusuk Koin dengan sebuah pisau. Setelah itu mereka meninggalkan Koin di dalam kontainer. Dan media sudah berdatangan di tempat lokasi kejadian serta memberitahukan bahwa mayat terorisnya belum ditemukan. Presdirjo yang sudah berhasil atas rencananya sedang menunggu kedatangan uang yang telah mereka rampok dengan hati yang sangat gembira. Namun setelah sampai, uang itu hanya berisi kupon atau uang palsu semata. Presdirjo mulai kesal. Lalu handphone Presdirjo berbunyi. Ternyata yang menelpon adalah Lee. Presdirjo meminta agar uangnya dikembalikan apabila ia ingin selamat. Tapi Lee mengatakan aku tidak peduli siapa kau. Polisi yang sudah dipusingkan dengan keberadaan Lee tiba-tiba mendapat sebuah paket rahasia yang berisikan aksi kejahatan yang dilakukan oleh Presdirjo. Polisi lantas mengumpulkan anggotanya untuk menangkap Presdirjo. Sementara itu di tempat Presdirjo, Ju Huan yang mendengar mobil polisi berdatangan menyuruh anggotanya untuk melakukan perlawanan kepada polisi. Sedangkan Presdirjo melarikan diri lewat pintu belakang. Di sini sempat terjadi perkelahian antara polisi dengan bawahan Presdirjo. Sedangkan Jong Bae pergi untuk menyelamatkan Yuna yang sudah ditangkap di sebuah ruangan.
Tapi pada saat mereka mau melarikan diri, Ju Huan datang dan menendang Zhong Bei. Untungnya pada saat itu, salah satu polisi ada di daerah di situ kemudian menembak kaki Ju Huan. Lalu Zhong Bei melihat Presidir Cho kabur dengan sebuah mobil. Ia pun menghubungi Li untuk memberitahunya. Kemudian Presidir Cho menghubungi Li dan mengatakan bagaimana kamu melakukannya. Li lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dimulai dengan Turbo yang berpura-pura sebagai anggota polisi dan menembak Li pada saat melompat ke bawah laut. Di sini Li sudah menggunakan sebuah rompi khusus anti peluru. Sedangkan Zhong Bei, Li memintanya untuk melakukan beberapa akting terhadapnya. Dan uangnya, mereka berhasil memanipulasi sebelum sampai di pelabuhan dibantu oleh Turbo beserta anggotanya. Polisi yang sudah datang ke lokasi kejadian memeriksa uangnya dan mengatakan ini hanyalah sebuah kupon biasa, bukanlah uang asli. Lalu Zhong Bei dan Ko In yang menyamar sebagai polisi petugas khusus berhasil membawa kupon itu dengan sebuah mobil trailer. Sementara itu, Li terus mengejar Presidir Cho. Dan di pertigaan jalanan, Li menabrak Presidir Cho dan itu membuat Presidir Cho mengalami luka kecil dan membuat kepalanya pusing. Li kemudian mengambil sebuah senjata dan menodongkan kepada Presidir Cho. Di sini Li mengatakan ke Presidir Cho bahwa kamu sudah kalah, terimalah kekalahanmu. Lalu Turbo datang dengan sebuah mobil. Lalu Li pergi bersamanya. Sementara itu, polisi sudah mulai berdatangan dan menangkap Presidir Cho. Polisi itu membawa Presidir Cho untuk diinterogasi di kantornya. Sementara itu, Li bersama timnya yang sudah berhasil mendapatkan kupon itu lalu menyiramnya dengan sebuah alkohol. Lalu Yuna mendapat sebuah kiriman tas yang berisikan uang, foto, dan sebuah surat dari Li. Sementara itu, tim dari Li sudah berhasil mengubah uang itu dengan menyiramnya dengan alkohol. Ternyata, uang itu adalah uang yang asli yang mirip dengan sebuah kupon dan apabila disiram dengan alkohol, maka uang itu akan kembali ke bentuk semula. Uang ini adalah uang hasil pencairan ilegal yang dilakukan pemerintah. Dan pemerintah di sini tidak mau membahasnya lagi karena mereka tidak mau publik mengetahuinya. Cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Adminnya masih kurang pengalaman sobat. Dukung terus channel ARRID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.